Detikers kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kalau teman-teman Detikers semuanya ngeh gitu ya. Tadi tepat sebelum bumper kita tuh ada bumpernya dari Polri gitu ya. Betul. Yang makin kesini tuh makin menarik ya. Karena bikin kita semuanya merasa kita lebih cinta tanah air. Dan ternyata prosesnya tuh ada cukup panjang. Sampai dengan mereka bisa hadir kemudian bergabung di tubuh Polri gitu ya. Betul, kalau aku tadi langsung tertarik, aku pengen jadi ini ya, yang kabaretnya itu ya, apa mayoretnya itu ya. Kalau kabaret takutnya acting nanti. Acting drama Iya, ya. Tapi untuk menjadi bagian dan bisa jadi berseragam Polri dan ada kegiatan kayak gitu tuh ya ternyata lo membutuhkan ini ya, proses yang bisa dibilang cukup panjang gitu ya. Tapi sebetulnya kalau diikuti dengan baik dan benar mudah kok, dan informasinya jelas dari yang akurat ya. Betul. Jadi kalau misalnya mudah atau tidaknya mungkin bisa dilihat nanti prosesnya seperti apa ya. Mudah ya kalau misalnya kita ngikutin setiap stepnya, insya Allah mudah-mudah aja gitu ya. Tapi memang proses seleksinya bisa dibilang ketat. Karena untuk bisa menghadirkan atau melahirkan polisi-polisi yang kemudian juga berkualitas, pastinya juga tidak mudah gitu ya. Betul, karena kan sebetulnya ini bukan profesi yang sebetulnya cuma kayak lo kerja cari uang aja Detikers ya. Untuk bisa menjadi bagian dari Badan Polri itu kayaknya memang it's beyond than that. Itu tuh bisa jadi panggilan hati atau memang kayak lo tuh nanti akan mengabdi gitu kepada negara kita juga Detikers ya. Itu dia, makanya kita akan ngasih tahu nih gimana mungkin buat kamu yang tertarik, karena ini sepertinya memang selalu dinanti-nanti ya dari setiap generasi gitu. Dan tadi tuh udah nge-spill sedikit gitu ya buat teman-temannya atau mungkin ada bapak ibunya yang mau putra-putrinya, sepupunya, ponakannya, adiknya mungkin ya mau bergabung juga. Sebenarnya udah paling tepat kalau misalnya gabung sama kita di segmen yang satu ini. Karena hari ini kita menghadirkan kembali beliau yang selalu hadir di sini dan juga ngobrol-ngobrol sama kita seputar dari penerimaan polisi begitu ya. Sudah hadir bersama kita ada, wah kali ini agak sedikit berbeda. Jadi izinkan aku kalau misalnya sampai salah ya. Ada Irjen Nurworo Danang SIK, Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1 Lemdiklat Polri. Selamat pagi Bapak Danang. Selamat pagi. Ya kan tadi udah sebutin. Kita panggil Pak Irjen. Oh iya Pak Irjen. Pak Irjen mohon izin. Congratulations loh Bapak ya. Keren banget. Terima kasih atas apresiasi dan doanya. Iya, pas sumpah deh kalau deket-deket sama orang yang vibe-nya positif dan ya itu tuh kayak tertular aja ya. Bener. Jadi kayak bentar lagi aku juga pasti akan seperti Pak Irjen. Mudah-mudahan nular. Iya, kesuksesan dalam bidang karirnya ya. Iya, karena cukup mengejutkan kita bersama-sama dengan Bapak Danang dari kemarin-kemarin gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang dengar ada kabar baik tuh kayaknya seneng aja. Iya, betul. Alhamdulillah, ini bagian dari kita melaksanakan tugas, kita menjalankan tugas dan kita niatkan dalam tugas ini dengan niatan ibadah, sehingga mungkin itu menjadikan apa yang kita lakukan mendapatkan apresiasi dari pimpinan dan juga kepercayaan dari pimpinan, dan tentunya apa yang kita diberikan kepercayaan harus kita lakukan. Setiap tugas tanggung jawab kita itu benar-benar kita bisa pertanggungjawabkan, tidak hanya kepada organisasi tapi juga pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Betul. Inilah namanya full power dedikasi ya, artinya ya nggak setengah-setengah gitu. Soalnya biasanya aku tuh sangat susah di zaman sekarang ya Pak ya. Kalau kita ngeliat ke langit tuh susah banget ngeliat bintang kan. Alhamdulillah sekarang bisa ngeliat bintang Alhamdulillah. Ada di kerah Bapak gitu. Jadi kayak nambah gitu Pak. Sekarang lebih cerah bintang. Karena dia memantulkan cahaya ya. Betul alhamdulillah. Gitu ya. Pak, tapi memang kalau sama Bapak berarti kaitannya masih ngomongin soal yang berkaitan dengan, kalau kita bilangnya talent scouting ya Pak ya, gitu, mencari bibit-bibit unggul gitu, terutama yang akan bergabung dengan institusi Polri gitu. Apakah kali ini juga kedatangan Bapak masih kurang lebih sama nih Pak, seperti itu? Iya, sama. Tahun 2025 ini Polri membuka peluang bagi putra-putri terbaik bangsa Indonesia, khususnya untuk bisa bergabung di institusi Polri melalui rekrutmen penerimaan terpadu. Polri tahun 2025 ini mulai tanggal 5 Februari sudah melaksanakan launching untuk pendaftaran masuk menjadi anggota Polri. Pendaftaran masuk menjadi anggota Polri ini ada 3 kategori. Yang pertama melalui Akpol, kemudian Bintara Polri, dan Tamtama Polri. Yang membedakan Akpol, Bintara, dan Tamtama ini, yang pertama adalah Akpol ini dididik selama 4 tahun, dididik di Semarang, dan nanti lulus akan menjadi perwira Polri dengan pangkat Inspektur tingkat 2 atau IPDA. Kemudian untuk Bintara ini dididik 7 bulan.
dididik di SPN nanti untuk lulus menjadi Bintara Polri dengan pangkat Bribda, dan untuk yang Tamtama dididik selama 5 bulan di Pusdik Sabara, dan di SPN nanti akan lulus dengan pangkat Barada. Nah, ini yang membedakan, karena baik itu lama pendidikan termasuk juga materi pendidikan, itu juga akan menentukan perbedaan yang bersangkutan ini. I see. Pantesan sekarang gue ngerti. Dulu Pak, zaman aku SMA, ada tuh teman-teman aku yang baru kelas 1, dia tuh udah tahu kalau abis ini aku masuk Polri, pengen lewat jalur Akpol. Jadi memang sebetulnya mereka udah mempersiapkan banget gitu ya. Persiapannya lumayan butuh waktu ya Pak ya? Ya benar. Memang untuk menjadi anggota Polri ini tidak bisa instan. Dia harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari, karena seperti kita ketahui tahun 2024 yang mendaftar rekrutmen terpadu itu cukup banyak, sekitar 140.000 orang. Wow. Se-Indonesia ya Pak ya? Seluruh Indonesia. Dan tahun ini untuk kuota penerimaan anggota Polri ini agak berbeda tahun lalu. Tahun lalu bisa antara 20 sampai 24.000, tahun ini dikurangi hanya sampai 7.000. Wah, semakin ketat dong Pak. Tentunya ini akan mempengaruhi dengan waktu durasi kita buka lebih panjang. Kalau tahun lalu kita hanya laksanakan 14 hari, ini kita laksanakan selama 1 bulan. Otomatis waktu pendaftaran semakin panjang, animo yang mengikuti seleksi juga akan semakin banyak. Dan otomatis juga persaingan akan lebih ketat. Sehingga ini yang kita himbau bagi para detikers yang berminat menjadi anggota Polri, ya tolong dipersiapkan secara baik, maksimal, baik itu fisiknya, akademisnya, kemudian psikologinya, dan lain-lain yang menjadi materi tes yang harus dipersiapkan secara baik, secara ketat. Pak, mohon izin, kalau tadi kan sudah dibagi ada 3 tuh ya, akademi polisi, kemudian juga ada Bintar dan juga Tamtama. Kalau secara range umur Pak, sebenarnya yang kemudian bisa mendaftarkan itu dari umur berapa sampai umur berapa sih Pak? Ya, kalau untuk menjadi anggota Polri itu secara umum adalah 18 tahun sampai 22 tahun. Namun demikian ada persyaratan khusus bagi yang belum 18, ada program akselerasi misalnya untuk Akpol 16 sampai 17 bisa mendaftar, karena mungkin dia program akselerasi dia sudah mendaftar lebih awal, ataupun dia punya tingkat intelektual yang kecerdasan lebih, sehingga bisa lebih awal, itu bisa mendaftar dari umur 16 sampai 17. Namun demikian ada persyaratan khusus. Apabila yang 18 tahun itu untuk rata-rata raportnya adalah 75, untuk yang akselerasi dia wajib 85. Oh, beda. Kemudian juga ada tambahan harus punya kemampuan TOEFL 500 minimal, sehingga itu yang membedakan. Tapi untuk yang lain, termasuk untuk yang Bintara, itu sama. Pada saat diangkat menjadi anggota Polri, dia harus minimal berumur 18 tahun. Sehingga itu menjadi persyaratan. Kemudian maksimal 22 tahun. Namun demikian ada kekhususan juga, karena Polri juga menerima yang selain dari lulusan SMA. Itu baik yang D1 sampai D3 itu bisa sampai umur 24 tahun, kemudian yang sarjana baik D4 maupun S1 bisa sampai 27 tahun. 27 tahun. Wow. Oke, itu untuk 3-3-nya Pak, untuk Akpol, Bintara dan Tamtama. Khusus yang Bintara. Yang Bintara. Ya, karena kalau yang Akpol kita hanya membatasi untuk calon taruna Akpol ada yang rekrutmen dari SMA atau yang sederajat. Ya. Dengan kondisi tadi ya, kita kan pasti suka punya lah teman yang pinter ya Pak, SMP-nya Axel, SMA-nya Axel. Jadi dia dengan keterangan itu ternyata usia dia 16 tahun udah lulus SMA, bisa langsung lanjut Akpol itu ya. Oke. Nah, Pak, ini kalau misalnya udah Detikers saat ini ya, udah punya cita-cita dari dulu banget, mungkin dari kecil udah punya cita-cita pengen jadi polisi begitu ya. Dan sekarang sudah mulai mendekati usianya, sudah mau mendaftarkan. Kira-kira Pak, dokumen apa saja sih yang memang perlu dipersiapkan gitu ya, agar mereka juga bisa mempersiapkan dari sekarang, karena toh udah dibuka dari kemarin sebenarnya tanggal 5 Februari betul ya Pak ya? Betul. Jadi Detikers sekalian, untuk bisa menjadi anggota Polri yang perlu dilengkapi dokumen-dokumen yang utama, yang pertama adalah KTP, kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, ijazah, baik itu ijazah SD, SMP maupun juga
SMA sederajat, kemudian SKCK yang dikeluarkan dari kepolisian, kemudian pas foto ukuran 4x4, dan juga ada kelengkapan administrasi yang lain yang perlu dilengkapi, misalnya pernyataan dari izin dari orang tua, kemudian pernyataan tidak terikat dengan instansi tertentu, kemudian pernyataan memberikan keterangan yang benar dengan memberikan dokumen yang benar, tidak terlibat dengan organisasi tertentu atau tidak berhaluan yang tidak sesuai dengan mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena untuk menjadi anggota Polri nantinya dia sebagai aparat penegak hukum maupun juga pelayan pelindung masyarakat tentunya harus punya kepribadian, punya rekod yang baik. Karena nanti akan menjadi aparat yang sebagai pelindung, pengayam, dan juga pelayan masyarakat. Tentunya ini persyaratan-persyaratan ini diperlukan menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon peserta. Iya, banyak syarat lainnya kayak ibaratnya lo tuh nggak cuma pinter doang gitu ya, tapi harus kayak ada lo tuh jiwa kemasyarakatannya seperti apa sih? Ngacung dikit Pak, mau izin. Gimana? Ini kan ibaratnya kayak kita misalnya beres sekolah terus gitu lihat biarnya kuliah lagi tapi kemudian bisa menjadi polisi begitu ya. Betul, nah di momen seperti itu kita perlu menyiapkan uang berapa sih Pak? Biasanya kan kuliah zaman sekarang mahal-mahal Pak, ya kan? Kita harus bayar kuliah aja bisa puluhan juta. Betul. Dan zaman sekarang ya Pak, kan kita tahu pendidikan naik terus Pak. Berarti ada penyesuaian juga gak sih Pak? Jadi sebenarnya perlu saya sampaikan bahwa rekrutmen anggota Polri itu tidak dipungut biaya. Jadi tidak dipungut biaya sepeser pun. Itu dipastikan kalau ada informasi dipungut biaya itu kita pastikan itu tidak benar, itu hoak, dan ya saya bisa pastikan itu ada unsur penipuan. Ya kok bisa ya Pak, padahal kuliah negeri aja bayar loh Pak. Sedangkan ini kan ibaratnya udah dijamin Anda habis itu langsung mengabdi ya kan, akan bekerja. Gitu ya. Justru ini kan rekrutmen untuk menjadi anggota Polri, dididik di pendidikan kedinasan, sehingga mulai dari pendaftaran kemudian ikut pendidikan tidak dikeluarkan biaya seperak pun, sehingga nantinya harapannya benar-benar si calon anggota Polri ini nanti akan mengabdikan diri kepada masyarakat, karena dia tidak dipungut biaya mulai dari pendaftaran, pendidikan, bahkan setelah ikut pendidikan segala fasilitas mulai dari kelengkapan pakaian, kelengkapan kuliah, semuanya dipenuhi oleh pemerintah atau negara dalam ini. Jadi seragam dan buku-bukunya itu semua dipersiapkan, dipenuhi. Gratis. Inilah makanya sebetulnya mereka nanti bisa pure mengabdi apa, karena ibaratnya kalau kita dibiayain kuliah orang tua itu tuh kan kayak ada semacam investasi ya Pak, ada harapannya gitu kembali balik modal gitu. Kalau ini enggak, fokus aja mengabdi jadinya, karena lo juga kemarin belajar sungguh-sungguh dan enggak mengeluarkan biaya. Dan jujur berarti ini mengabdinya tidak hanya kepada masyarakat nantinya, tapi juga mengabdi kepada orang tua ya, karena nggak ngerepotin Pak. Jadi orang tuanya mempersiapkan biaya kuliah. Dari lahir sampai SMA tuh udah mahal ya Pak ya. Iya, abis itu kan ya udah jangan repotin lagi gitu. Ya itu yang salah satu kenapa saya dulu juga mau masuk mengabdi di kepolisian, karena tadi saya melihat bahwa masuk Akpol itu tidak dipungut biaya, kemudian selama pendidikan kita juga dibiayai oleh negara, bahkan pada saat ikut pendidikan saya sudah dapat uang saku. Seru banget. Tahu ternyata mata duitan ini. Pelan-pelan dulu, jangan kaget aja. Tapi bener tahu, karena semacam dapat beasiswa pun kita kadang mikirin ya, tapi kan nanti kita hidup, makannya gimana. Nah ini tuh udah lu fokus belajar aja, bener deh gitu ya Pak. Justru yang menguntungkan kalau kita misalnya kuliah, orang tua harus mulai bayar biaya kuliah semester, bayar uang genun, uang bangunan. Ini begitu kita sudah masuk Akpol, mulai dari tiap bulan kita dapat uang saku. Jadi kita tidak perlu lagi mengharapkan orang tua dapat uang jajan orang tua dikirim, kita harus bisa mandiri, dan itu menurut saya kan sangat menguntungkan dan sangat membantu orang tua. Orang tua tidak perlu pusing lagi terkait dengan kebutuhan selama pendidikan.
Berarti itu kenapa tadi temennya Indi juga mempersiapkannya tuh ya ibaratnya sekarang kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri ya Pak ya. betul. Dari tahun pertama kita sekolah tuh kita udah mempersiapkan kira-kira nanti setelah ini mau ke Akpol, jadi ya fisiknya otomatis harus sudah dipersiapkan, mentalnya juga, pendidikannya juga gitu ya, supaya tahu arahnya kemana dan ya nggak bisa ngandalin siapa-siapa, cuma diri sendiri aja. Dan itu aku ngeliat tuh temenku itu tekadnya kuat banget sih Pak, karena dia tuh sampai berisik banget, gue mau masuk Akpol, kita sampai kayak alah nggak akan bisa, taunya dia beneran keterima Pak. Jadi kalau emang niatnya udah kuat ya, orang tuh pasti bisa lah masuk ke sana, karena memang ya itu tadi lo tuh nggak akan ngerepotin orang tua lagi. Iya. Tapi kalau kamu kasusnya tuh ditambah sama emang Tuhan tuh maha adil lagi. Ketika dia banyak dibully sama orang, banyak direndahkan, nah dia akan jauh lebih meroket biasanya gitu. Dia bisa membuktikan ya. Nah Pak, ini kalau misalnya ada detiker saat ini lagi nontonin kita, terus tertarik banget nih Pak untuk mendaftarkannya, itu harus kemana sih Pak? Apakah harus datang langsung ke Jakarta atau seperti apa Pak? Ya, perlu saya sampaikan pada detikers untuk mendaftar sebagai calon anggota Polri melalui penerimaan rekrutmen terpadu ini bisa mendaftar secara langsung melalui online melalui website Polri, penerimaan polri.go.id, langsung dibuka website tersebut, kemudian ada pilihan ini langsung bisa memilih apakah mendaftar Akpol, kemudian Bintara dan Tanama sesuai dengan bakat dan minat serta persyaratan yang bersangkutan. Karena untuk Akpol sudah ada persyaratan tersendiri termasuk Bintara dan Tamtama. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa tahun 2025 ini ada hal-hal yang kekhususan terkait dengan penerimaan khususnya Bintara Polri sejalan dengan Polri mendukung program pemerintah. Kita ada penerimaan khususnya untuk Bintara ini ada jalur reguler dan juga jalur rekpro. Kemudian nah yang membedakan jalur reguler dan rekpro ini, kalau yang reguler proses penerimaan seleksi secara reguler bersama-sama dengan yang lain. Kemudian kalau rekpro ini kita rekrut sesuai dengan kebutuhan organisasi. Misalnya kita rekrut juga melalui jalur penghargaan bagi masyarakat yang punya kontribusi kepada organisasi Polri, mengembangkan organisasi Polri, orang tuanya berkontribusi, putra-putrinya bisa kita rekrut. Ya, demikian juga anggota Polri yang sudah berjasa melaksanakan tugas luar biasa bahkan sampai gugur yang bersangkutan meninggal, itu juga sebagai apresiasi bagi orang tuanya kita bisa rekrut juga. Termasuk juga bagi anak-anak pelajar yang punya prestasi, baik itu prestasi akademik, prestasi non akademik, itu juga kita bisa rekrut melalui jalur rekpro ini. Ya, misalnya anak-anak pelajar yang misalnya dia punya kemampuan atau prestasi di akademik, ikut olimpiade gitu, ya itu bisa kita rekrut karena kita punya tahu bahwa ini punya talent scouting, punya prestasi yang bagus, kita butuhkan, kita rekrut, sehingga ada persyaratan yang harusnya dia penuhi secara umum, kita bisa abaikan yang bersangkutan. Terus kalau misalnya kaitannya seperti zaman SMA tuh ada ekstrakurikuler gitu ya Pak, ternyata dia berprestasi yang sampai kejuaraan taekwondo, karate, itu bisa juga Pak? Bisa, termasuk itu yang tadi saya sampaikan kan ada yang akademis, non akademis. Yang non akademis ini bisa kita rekrut dari yang tadi prestasi olahraga, dia misalnya juara tingkat nasional, apa juara tingkat regional. Ya. Ini juga sudah ada sekitar 14 calon anggota Polri yang dari jalur prestasi, dari prestasi Polri, gitu, ada 11 orang karena dia mewakili tidak hanya mewakili Polri tapi juga mewakili bangsa Indonesia. Dia kejuaraan misalnya di SEA Games, kejuaraan di internasional, kita bisa rekrut. Yang bersangkutan berminat kita bisa fasilitasi melalui jalur rekpro itu. Demikian juga saat ini kita juga melanjutkan program rekrutmen disabilitas. Kita mulai program rekpro aktif ini bagi masyarakat dari kelompok difabel. Kita melalui rekrutmen inklusif, kita bisa rekrut khususnya tahun ini kita prioritaskan untuk rekrutmen yang nanti akan kita tugaskan ke bidang cyber, bidang akuntansi. Ya, nah ini karena kita saat ini sudah membuka juga nantinya untuk Bakomsus cyber. Ya, kita
sesuai dengan perkembangan zaman Iya. dan terkait dengan era digitalisasi ini banyak Keamanan data ya, kejadian, Pak ya. banyak kejadian tindak pidana di bidang digital sehingga Polri sudah membentuk Direktorat Cyber di beberapa Polda. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini kita juga rekrut untuk Bakomsus Cyber dan salah satunya juga dari teman-teman dari kelompok difabel ini bisa kita rekrut sebagai polisi di bidang cyber nantinya. Wah Pak, ini jujur aku sampai merinding Pak, karena Iya. sekarang Kesempatannya luas banget ya. Iya, dari Polri sendiri sudah mulai inklusivitas gitu ya, sudah mulai luas sekali. Betul. Berbagai aspek masyarakat tuh sebenarnya bisa bergabung. Yang ibaratnya Betul. kalau zaman dulu aku berpikir kayaknya nggak mungkin dong gitu ya sebagai abdi masyarakat. Iya. Kemudian yang disabilitas bisa bergabung. Tapi kalau sekarang justru dibuka kesempatannya Bukan selebar-lebarnya. kesempatan. Justru perlu saya sampaikan tahun ini bahwa Polri membuka Bakomsus ada 5 Bakomsus yang menjadi perhatian pemerintah. Yang pertama kita buka Bakomsus untuk mendukung Bakomsus pendidikan, khususnya untuk di wilayah Papua. Kita rekrut Bakomsus yang lulusan dari sarjana pendidikan ataupun D1 sampai D3, D4 nanti akan kita tugaskan di mulai Polda Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah untuk membantu tugas-tugas pendidikan sebagai pengajar, karena kita ketahui pendidikan di Papua ini khususnya di daerah pedalaman, pegunungan ini masih menjadi problem terkait dengan guru-gurunya. Iya, masih terbatas ya, Ya, Pak. masih terbatas sehingga Polri terpanggil untuk membantu, kita tugaskan nantinya lulusan ini menjadi pengajar di Papua. Masya Allah, Ya, ini benar-benar menjadi- dedikasinya betul. tuh berbagai bidang banget ya. Iya, betul. Selama ini kan kita mikir polisi menindaklanjuti kriminal aja ya, tidak. Jujur aku juga mikirnya Betul. gitu, sekarang lebih luas lagi. Tapi mohon izin, berarti tugas Bapak makin luas lagi ya Pak. Karena yang direkrut sekarang ya cuma sebagai polisi untuk menangani masyarakat aja, tapi lebih luas lagi. Sampai ke yang edukasi. Edukasi juga. Tidak hanya itu, kita juga saat ini punya ada program ketahanan pangan membantu pemerintah, dalam ini Menteri Pertanian. Dan juga saat ini kita ada program pemberian makan bergizi, Yes. membantu program Badan Gizi Nasional untuk mendirikan dapur-dapur SPPG untuk melayani program pemberian makan bergizi. Kita juga merekrut Bakomsus makan bergizi gratis atau MBG. Kita rekrut dari yang punya kompetensi di bidang gizi, tata boga, juga akuntansi, karena nanti untuk membantu dapur-dapur SPPG yang kita bangun untuk memberikan pelayanan kepada siswa-siswa yang sebagai penerima bantuan makan bergizi gratis, termasuk juga ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak balita. Nah, ini kita sesuaikan dengan program pemerintah. Kita Polri ini tidak hanya sekedar melaksanakan tugas Kamtipmas saja secara ansih, tapi tugas-tugas mendukung pemerintah ini karena bagian dari upaya preventif, preemptif, karena dengan kita mendukung tugas pemerintah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan dampaknya juga akan mengurangi angka kejahatan, angka Kriminalitas, di masyarakat. betul. Itu tuh kayak vicious cycle gitu ya, Pak ya, sebuah Betul. lingkaran yang saling berkaitan gitu. Iya, Kenapa betul. mungkin kriminalitas tinggi ya karena mungkin kurang edukasi, nggak bisa makan dan Iya. seterusnya dan seterusnya. Selain itu juga Pak, kalau aku ngeliat dari sisi lainnya, ini juga bisa mengakomodir keinginan ataupun cita-citanya sebagian orang yang selama ini pengen menjadi seorang polisi, Iya. tapi karena mungkin ada satu dan lain hal, sehingga akhirnya di awal-awal umurnya ketika sudah lulus itu Iya. nggak bisa bergabung di Akpol atau Bintaro atau Tamtama. Iya. Nah sekarang ketika mereka udah selesai S1 misalnya di bidang gizi, mereka pengen jadi polisi, bisa Bisa. diakomodir Bisa sebenarnya ya Pak ya. diakomodir. Dan Iya. ilmunya terpakai ya Pak Iya. ya, gitu apa yang mereka abdikan. Pak, kalau gitu kan ini makin banyak ya sepertinya detikers yang merasa tertarik gitu, yang tadinya mungkin kayaknya aku sih nggak ada kebiasaan ya untuk bisa mengabdi ke Polri gitu. Tapi melihat skupnya semakin luas gitu Pak, dan kemudian mungkin ya ada mereka yang sudah pernah mencoba tapi tidak berhasil. Iya. Nah, ada selain tadi kan Bapak bilang ada batasan usia memang ya untuk Iya. setiap kategori Akpol, Tamtama dan juga Bintara. Kalau mereka udah pernah nyoba terus gagal, pengen coba lagi, itu tuh ada batas nggak sih Pak untuk kayaknya udah 3 kali nggak bisa, atau sebetulnya selama batas usia masih masuk bisa-bisa aja gitu Pak? Oke. Iya. Untuk menjadi anggota Polri itu tidak dibatasi waktu pendaftarannya, apakah itu 3 kali, bahkan ada yang mendaftar sampai 5 kali. Nah, itu tidak dibatasi sepanjang
persyaratan usianya masih memenuhi syarat. Dan persyaratan lainnya Ya, tentunya ya Pak ya? ya, dan persyaratan lain seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk ada yang untuk secara umum batasannya adalah usia sampai 22 tahun. Namun demikian yang punya kompetensi khusus misalnya dia D1 sampai D3 sampai 24, kemudian D4 sampai 1 sampai 27. Nah, ini tentunya memberikan peluang bagi para detikers yang berminat untuk mendaftar sebagai calon anggota Polri dan usianya masih memenuhi syarat bisa mengikuti. Dan tentunya kembali lagi kepada untuk bisa menjadi lulus sebagai calon anggota Polri untuk mengikuti pendidikan adalah kepada kesiapan dari masing-masing calon peserta. Karena kalau saat ini ya kita tidak menafikan bahwa ada suara miring dari masyarakat bahwa untuk menjadi anggota polisi pasti harus membayar. Iya, sering Pak. Dan faktanya itu kita temukan dalam artian kita menangani pengaduan masyarakat ini ada beberapa pengaduan yang terjadi di Polda-Polda dan Polri serius. Dalam artian baik itu pelakunya oknum anggota Polri maupun juga oknum masyarakat, kita tindak dengan tegas. Tidak hanya anggota Polri ditindak terkait dengan kode etik, kita pidanakan. Karena dia sudah tahu tugas sebagai anggota Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat maupun juga penegak hukum. Dia menipu, mengiming-imingi bisa masuk menjadi anggota Polri itu sudah bagian dari penipuan itu. Iya. Kalau dia terbukti kita pidanakan. Aduh. Termasuk juga masyarakat. Nah untuk itu ya bagi detikers yang benar-benar berminat untuk mempersiapkan diri tadi, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan baik itu belajar mandiri ataupun juga mengikuti belajar melalui bimbingan belajar. Karena saya lihat sudah banyak bimbel-bimbel yang ada hampir di seluruh Indonesia ada. Iya. Dan kita tidak larang karena mereka mempersiapkan diri sepanjang mereka tidak melakukan kolusi dengan panitia, silahkan. Tapi kalau mereka kolusi ya tentunya kita akan proses sesuai dengan aturan karena ini untuk persyaratan mekanisme ini memang benar diatur termasuk juga panitia sendiri yang punya keluarga, anak itu pun juga tidak boleh dilibatkan dalam panitia. Karena akan ada konflik interest sehingga kita benar-benar aturan proses seleksi ini benar-benar menerapkan dengan prinsip betah. Betah itu bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Mungkin salah satu di kementerian lembaga proses rekrutmen ini Polri salah satu yang melaksanakan dengan benar-benar transparan. Kita diaudit oleh lembaga audit yang kita mendapatkan ISO dari Sukupindo dan ini tentunya menjadi komitmen bagi Polri bahwa proses seleksi ini dilaksanakan benar-benar dengan transparan. Setiap tahapan seleksi ini langsung disampaikan secara terbuka, seluruh peserta ini bisa mengetahui dan mungkin berbeda kalau kita ikut seleksi misalnya di perguruan tinggi, silahkan melihat hasil kemudian di website kita tahu bahwa saudara lulus. Tapi ini mulai nilainya itu sudah dia tahu bahkan nilai seluruh peserta. Kita akan tampilkan ada pesertanya 1.000 ya 1.000 itu kita tampilkan semua. Iya, jadi bisa tahu temenku segini makanya dia lulus, aku Betul. segini makanya aku nggak lulus gitu ya Pak. Sehingga ini juga bagian transparansi bisa ya ada yang melihat bahwa loh teman saya tadinya yang di belakang saya larinya 4 kali kenapa dia ditulis 6 kali dia bisa protes. Iya, karena saya saksi mata betul. begitu ya. Dan setiap tahapan kita lakukan perekaman dengan dipasang CCTV ini bagian dari juga akuntabilitas. Suatu saat di peserta merasa bahwa yang hasilnya yang dia dapatkan tidak sesuai dia bisa komplain dan untuk itu panitia harus terbuka dan mau memberikan penjelasan dan CCTV itulah dibuka. Ini bagian dari kita juga diawasi ini tidak hanya pengawas internal kita juga diawasi oleh pengawas eksternal sehingga apa yang dilakukan oleh panitia ini memang sudah ada SOP-nya dan bisa dipertanggungjawabkan. Tuh, jadi kalau misalnya dulu sih aku setuju sih Pak ya kalau misalnya ada beberapa tempat bimbel katakanlah yang memang dia bisa ngasih tahu specialty karena mereka mungkin udah ngumpulin soal apa segala macam jadi tahu ya. Tapi kalau sampai ada yang kayak terkesan calon nawarin dengan sejumlah uang itu udah salah ya Pak ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa apabila yang bersangkutan misalnya
ini kembali lagi kan, orang tua kadang-kadang menginginkan anaknya itu instan karena persiapannya kurang, sehingga keinginan jadi anggota Polri tinggi, dia instan bagaimana anaknya bisa masuk, dia mau mencari informasi kemana-mana, terus akhirnya ketemu dengan calo. Sebenarnya ini juga ada unsur pidana kalau misalnya calo itu berkomunikasi dengan panitia, dia nyuap, ini kan sama juga, dia bisa kena pidana. Tidak hanya nanti digugurkan dia proses seleksinya, tapi bisa diproses pidana. Bagi panitia yang menerima uang, kita proses dia menerima uang, bagi yang memberikan kena suap, sehingga dua-duanya bisa kita pidana. Iya. Jadi jangan dari yang berani-berani gitu ya, dari orang dalam, dari orang luar masyarakat jadi calonnya juga jangan deh gitu. Ini sekali perlu diperjelas adalah bahwa secara ketat dilakukan penerimaan ini tuh bukan untuk merepotkan masyarakat gitu ya Pak ya, tapi karena memang tugas menjadi Polri itu tidak mudah satu, sehingga butuh memang orang-orang yang kompeten di bidangnya ibaratnya. Jadi memang butuh adanya seleksi yang sangat ketat seperti ini. Jadi teman-teman juga mungkin boleh sekarang dipersiapkan dirinya, karena sekali lagi kita hanya bisa bersandar sama diri sendiri. Ini tinggal kamunya aja nih yang belum persiapkan dirinya. Nggak bisa lagi bisa bersandar pada siapapun, mau orang tua, mau keluarga, mau siapapun tuh nggak bisa. Udah langsung percaya sama diri sendiri, lakuin dan persiapkan dirimu dengan sebaik-baiknya. Pendaftarannya sudah dibuka dari kemarin tanggal 5 Februari dan ini akan 1 bulan begitu ya Pak kurang lebih ya Pak untuk tahun ini sendiri, dan penerimaannya akan jauh lebih ketat karena hanya diperkecil ibaratnya untuk tahun ini. Betul. Tapi dan pastinya juga kita harapannya dengan kuotanya semakin kecil semakin berkualitas lagi ya Pak ya orang-orang yang tergabung di dalamnya. Dan itu bener banget Detikers, jadi kamu rely on yourself aja ya. Cuma kamu yang bisa menentukan kamu akan masuk apa enggak gitu. Nggak usah percaya sama orang, bisa bayar. Apalagi dulu kan isunya calonnya tuh katanya bayarnya sampai mahal banget Pak gitu. Nggak ada orang lu 0 rupiah dulu dikasih jajan bahkan pas kuliahnya nanti ya. Dan gratis itu sampai lulus ya Pak, betul ya? Sampai lulus. Betul. Jadi udah terjamin semuanya sampai lulus. Nggak ada uang spesial pun. Jadi ujung kepala sampai ujung kaki. Buku-buku ya Pak ya? Betul, mulai dari tutup kepalanya sampai kaos kakinya. Berarti kan itu semua kebutuhan kita dipenuhi. Betul. Sehingga percayakan bahwa proses seleksi rekrutmen ini tidak dipungut biaya, kemudian proses pendidikannya juga nanti akan dibiayai oleh negara, sehingga pastikan untuk bisa menjadi anggota Polri persiapan yang utama itu. Itu dia. Persiapan yang utama. Untuk tahu lebih detailnya Pak, kita bisa ngecek kemana sih Pak? Apakah ada di website untuk mengenai aturan-aturannya dan pendaftarannya atau kemana Pak? Ya, di website kita sudah ada penerimaan polri.go.id yang tadi silakan dibuka. Di situ ada persyaratannya, ketentuannya, kemudian juga pilihannya. Karena website ini menjadi satu, penerimaan itu dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan pilihan. Kalau saya kira-kira mampu, persiapannya maksimal, saya mau milih pendaftaran Akpol, silahkan. Atau saya kira-kira, Akpol persaingannya berat, kuotanya juga terbatas, apalagi proses seleksinya 2 tahap, saya mau yang pintar saja silahkan. Karena yang tahu kemampuan, kesiapan dari masing-masing itu dari peserta itu sendiri. Sehingga saran saya untuk tidak dipaksakan, tapi disesuaikan dengan kemampuan yang ada di masing-masing, dan yakin bahwa para detiker untuk bisa masuk anggota Polri dengan kemampuan dan upaya sendiri, saya yakin apabila disertai dengan tekad, kemauan, dan kembali lagi doa dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan bisa terkabul apa yang diinginkan. Amin ya robbal alamin. Ya Allah. Ini kalau dilihat aja ya webnya sekarang ya Pak, total kunjungannya udah 366.180. Yang tertarik ya, silakan tuh Akpol, Bintara, Tamtama ya. Dan di sini juga dijembrengin gede banget. Awas hati-hati penipuan terhadap rekrutmen Polri, tidak ada Detikers ya. Gratis. Fokus belajar aja. Iya, tanpa ada biaya spesial pun ya, from head to toe. Kemudian juga sepanjang kita lagi sekolah ibaratnya gitu, pendidikan itu semuanya gratis, dan bahkan ada uang jajan gitu yang akan diberikan. Dan belajar jujur karena buku juga semua udah ditanggung, jadi nggak ada pura-pura ke orang tua, mama mau fotokopi sama buku, nggak ada. Nggak bisa nyoceng, nggak bisa ya. Udah di cover semuanya, lo tinggal belajar sungguh-sungguh Lana gitu. Pak Irjen, terima kasih banyak. Thank you Pak Luar Danang. biasa, selalu ada informasi baru yang disampaikan gitu ya ketika Pak Irjen datang ke sini. Ini mudah-mudahan juga bisa menjadi semangatnya bagi Detikers semuanya yang ingin bergabung menjadi bagian dari tubuh Polri ya Pak ya. Betul ya. Nanti mudah-mudahan ketemu lagi di kesempatan lainnya bersama Pak Irjen Danang, karena Pak Irjen Danang ini khasanah kulinernya luas ya. Tahu tempat makan-makan enak biasanya. Aduh. Iya.
Antusias banget. Iya. Suka seru. Dari Pak Irjan Danang aku tahu tempat ini enak gitu kan. Jadi kayak seru ya. Gara-gara Pak Irjan aku sering main ke situ. Iya kan? Aku Sejak juga saat itu aku jadi bawa keluarga aku ke situ Iya, juga, bener. Pak. Bener, Pak. Karena kayak selama ini selalu ke yang inisial R gitu ya. Bener. Jadi ada pilihan yang lain. Ini membuka rezeki banget ya untuk Bener. daerah-daerah tertentu juga Bener, ya, tempat-tempat bener. tertentu ya. Bener, Pak, bener. sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, Sekali lagi terima kasih sudah Bapak diundang sini. betul Bapak Irjen Nurworo Danang SIK Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1 Lemdiklat Polri. Silahkan mendaftarkan diri Anda masing-masing ya. Dan semoga nanti bisa ketemu langsung sama Pak Irjen ya. Ya. Kapan lagi? Itu dia Kita detikers aja happy. ya. Sekali lagi dibuka silakan langsung aja penerimaan.polri.go.id semuanya sudah terpapar jelas dan nyata dan Iya. persiapkan diri kamu sebaik mungkin. Pak Irjen kalau misalnya tagline jangan tidur lagi masih boleh gak sih Pak Irjen? Boleh ya? Boleh. Maaf ya Pak Irjen ya. Iya maaf. Ya, Detikers. langsung kita abadikan momen ini ya di layar Aku takut kaca. sama ajudannya Enggak apa-apa. Ajudannya sudah siap untuk berfoto ya, boleh juga ya. Maaf ya, mohon izin. Detikers. Nah, obrol-obrolannya tadi udah, mudah-mudahan membuka inspirasi juga buat Detikers yang mau gabung sama Polri gitu ya. Tapi kalau sekarang kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali setelah satu ini di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Yeay. Aduh, makasih banget.